Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Sosok jodoh sebenarnya. Bastian meraih lengan berisi bilik wanita cantik dan keriput itu. Sudahlah, jangan terus marah-marah. Terang saja, perempuan yang bos nikahi sangat baik. Dia sopan, lucu, pandai memasak, rajin menabung, bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Bicaranya lembut, pokoknya Nyonya Muda Alula Humaira sangat cocok menjadi menantu gadis, ujarnya promosi. Eyang melirik Bastian yang menyengir. Sungguh, siapa tadi? Alula. Apa Alula bisa lagu Jawa juga? Tanyanya. Tak perlu pikir lama, Bastian mengangguk begitu saja. Suaranya Nyonya Muda sangat merdu. Pokoknya mantap, Bastian beringis dengan alis yang bertautan. Apa yang aku bicarakan? Eyang menyengir. Bagus kalau begitu, besok aku suruh Abimanyu yang ke kantor putranya. Dia perlu menginterogasi Raiden. Sekarang aku harus pulang. Kadang aku masuk ke mobil lagi. Bastian mendelik mendengar perintah dari Eyang barusan. Gendong. Iya, kamu gak kuat. Tadi kamu bilang aku kurusan sekarang, sambung Eyang. Oh, kurus sekali, baby. Bastian menyengir getir. Gue rasa aku berdosa. Ayo gendong. Eyang merentangkan tangannya pasrah agar cepat digendong lelaki Casanova itu. Bastian pun menurut meskipun harus menahan nafas agar tidak terlalu terengah-engah selama proses pengangkatan. Satu pengawal membuka pintu mobil Eyang dan gegas Bastian berlari lalu mendudukkan Eyang pada jok penumpang bagian belakang. Dengan pelepasan nafas yang riuh. Berat, tanya Eyang. Bastian menggeleng. Tidak sayang, kamu masih sangat kurus, itulah makanya aku sampai pangling tadi, pujinya menyengir. Siapa yang setuju Eyang kurus? Tubuh Eyang bahkan 3 kali lipat tubuh Alula. Eyang tersenyum. Yo wes, tak tinggal sih yo. Iyo, Bastian melebar senyum. Iya aja udah, kagak ngerti juga gue. Di dalam kamar mandi. Om. Protes Alula terbungkam oleh pagutan bibir suaminya yang dahaga. Dengan beringat lelaki itu memakan sebugil bibir mereka yang biasanya membagi-bagi dirinya dengan manja. Alula terdiam bukan karena pasrah, tapi menikmati setiap perpasan yang membuatnya melayang. Jantung berdebar, kulit-kulit meremang, desir aneh mulai menjadi sekutu Raiden untuk melakukan penyerangan. Tubuh Alula sendiri berkhianat, takluk pada laki-laki rupawan ini. Sampai sebesar itu, Alula baru pernah merasakan sentuhan seorang pria dan itu berasal hanya dari Raiden seorang setelah menikah. Buka, tangan besar Raiden mulai sampai pada tepian kaos merah muda milik Alula yang menggeleng tidak mau. Tak ada yang boleh menolak malam ini, sebab Raiden semakin dibuat bergairah oleh pil mungil yang mengalir ke dalam darahnya, merasuki tubuh, pikiran, dan jiwa iblisnya. Om, Alula membalik tubuhnya berniat lari, tapi kemudian Raiden lebih dulu meraihnya kembali, membuka atasan milik Alula dan membuangnya serampangan. Jangan pergi please, aku membutuhkanmu. Raiden satukan mereka dan mengerang kecil darinya sambil terpejam. Alula menggeleng panik. Lula masih mau kuliah om, gimana kalau Lula hamil? Tolaknya meronta. Kita bisa menundanya bukan? Raiden ringkus tubuh Lola dengan pundaknya. Lola belum siap. Alula memukuli punggung Raiden sembari kelojotan kakinya. Jangan. Raiden tak mengindahkan peringatan gadis itu. Kata jangan terdengar antonim hingga apa yang tidak Alula perbolehkan akan dia lakukan. Om, Alula membelalak lebar saat tubuhnya terhempas begitu saja di atas ranjang empuknya. Raiden membuka gesper, kemudian menurunkan celana jeans miliknya separuh. Kita sudah sering berciuman, dan baby tidak keberatan,
hanya melakukan itu tidak akan membuatmu kehilangan masa depan, baby. Alula melayangkan tendangan namun Raiden lebih sigap membawa kedua kaki mungil itu mengapit pinggangnya. Lula, seses, Alula mendesis menggeliat. Raiden menyeringai. Baby yakin tidak siap, lihat, baby menikmatinya. Baby menyukainya. Alula menggeleng menghibah. Jangan om, Lula takut sakit, besok hari pertama Lula orientasi. Pelan baby, om. Lula takut om, Alula menangis, mengeluarkan buliran keringat yang berembun di dahinya. Panik, cemas, takut, kesal, marah, semua bercampur menjadi satu. Bagaimana jika Raiden masih belum melupakan Emily? Bagaimana jika Raiden hanya menginginkan dirinya, bukan mencintainya? Mencintai dan menguasai itu dua kata yang berbeda. Otak Alula menolak. Terlebih, Raiden terus saja menekan pergerakannya dengan tenaga yang super kuat sementara Alula hanya gadis mungil yang lemah tak berdaya. Halusinasi mulai menguasai. Raiden meminum pil yang membuatnya terus mengingat masa lalu. Di otaknya seperti ada kaset kenangan yang berputar seperti rentetan peristiwa indahnya bersama Emily. Ada bayangan 5 tahun lalu saat pertama kali bertemu Emily. Ada bayangan 4 tahun yang lalu saat pertama kali mencium bibir Emily. Ada bayangan 3 tahun yang lalu saat Emily menggodanya dengan busana seksi. Pengaruh pil yang Raiden minum tidak main. Main efeknya, Emily sengaja memberikan pil khusus itu agar Raiden tak mampu menepis bayang cintanya pada Emily. Noda kuman seperti Alula hanya cukup dibersihkan dengan pemutih pakaian. Bagaimana dengan keadaan Alula? Gadis itu sangat menyedihkan. Apa hal terpedih dari hidupnya? Ditinggal kedua orang tuanya pun gadis itu masih mampu menjalani dengan tegar dan kepala yang menegak. Tapi tidak saat Raiden menyebutkan nama Emily di akhir puncak pendakian bersama dirinya. Di awal Raiden terus menyebutkan baby, tapi di akhir Raiden mengerang nama mantan kekasihnya. Semalaman Alula menangis, sesenggukan di dalam dekapan hangat pria tampan yang telah menggaulinya dengan paksa. Tak sedikit pun Raiden terbangun, bahkan sekedar untuk menanyakan kenapa pun Raiden tak mampu. Tapi anehnya adalah Raiden tidak membiarkan Alula lepas dari pelukannya. Mau tak mau Alula tertidur karena kantuk, lelah, letih, lesu dan sakit yang dia rasakan menuntut dirinya akan hal itu. Sebelum pagi menyingsing dengan tidak sopannya, padahal tenggat waktu masih terlalu singkat untuk Alula beristirahat. Pukul 7.30 Alula sudah terbangun dan menyadari akan terlambat orientasi jika tidak segera mandi. Gegas Alula beranjak dari pelukan suaminya, berjalan lemah menuju kamar mandi tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Alula memasuki kamar mandi lalu menguncinya. Dia datangi meja wastafel dengan langkah gemetarnya. Isak kembali terdengar, mengingat betapa buasnya Raiden mencopot predikat gadisnya menjadi wanita.
Alula menyesal kenapa harus berakhir di ranjang panas suaminya. Jujur, bertahannya Alula selama ini karena Raiden selalu bersikap manis, lembut, romantis, baik dan tidak pernah menyakitinya. Lalu Emily kembali dan mengacaukan segalanya. Kalau sudah begini, keputusan paling benar adalah menyerah. Alula jengah jika terus menjadi milik Raiden, bukan cinta Raiden. Seharusnya dimiliki karena dicintai, diprioritaskan karena dibutuhkan. Cukup sudah menangis. Alula tidak mau lama meratapi nasib. Gegas dia memasuki bilik transparan dan memutar keran secara perlahan. Di bawah guyuran air shower yang dingin, Alula memejamkan mata menikmati setiap tetesan yang berjatuhan merayapi pori-porinya. Hari ini hari pertama orientasi, jangan sampai Alula terlambat. Hidup masih terus berlanjut dengan atau tidaknya keperawanan yang dia miliki. Terjebak menikah dengan Om kaya raya yang memiliki kekasih. Itu bukan keinginan Alula, tapi masih terpikirkan di otaknya sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya Raiden jodoh atau hanya laki yang Tuhan kirimkan? Sebelum hadirnya sosok jodoh yang benar, Alula masih meraba akan satu hal tersebut. Selesai dengan mandinya, segera Alula mengganti pakaian dengan baju serba panjang agar bisa menutupi bagian tubuh yang terdapat tanda kepemilikan. Bahkan Alula juga memakai syal untuk menutupi area lehernya. Kemarin, Alula disuruh memakai pakaian warna putih untuk orientasi pertama. Untungnya, Alula punya banyak pilihan model dari yang pendek hingga yang panjang. Tas punggung Alula pakai, rambut terurai lurus, bibir pucatnya bengkak juga lebam dan ada satu bekas gigitan kecil di sudut bibirnya yang tercacat. Matanya berkantung, sembab dan beropak merah karena menangis semalaman. Di lain tempat, Raiden baru saja terbangun dari tidur pulasnya. Sudah sekitar beberapa saat yang lalu Raiden sadar, tapi lelah badan membuatnya memilih untuk diam sebelum bangkit. Dia raba bantal di sisinya yang kosong tak berpenghuni. Anehnya lagi adalah, hari ini sunyi senyap, sepi seperti tidak ada kehidupan. Biasanya suara nyanyian Alula terdengar memekakkan telinga. Meski seringkali kesal, tapi kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaan pagi harinya. Raiden bangkit. Dia duduk dan menilik sekujur tubuh polosnya yang digulung oleh selimut tebal. Matanya mendelik. Ya Tuhan, apa aku memaksanya? Raiden pijit keningnya berusaha mengembalikan kewarasan. Satu persatu ingatan saat dia memaksa Alula mulai tayang. Dia melanggar komitmen yang sudah dibuat sebelumnya. Bahwa dirinya tidak akan pernah memaksa Alula dan membiarkan Alula sendiri yang menyerahkan tubuhnya. Raiden meraup wajahnya dengan kedua tangan. Lula pasti kecewa, gumamnya. Tak sengaja matanya mendapati noda bercak yang lamat Raiden pindai dari spray putih polosnya. Bibirnya terbuka, ini pasti ulahnya yang menyakiti Alula. Raiden raih pakaian miliknya dan memakainya, kemudian di saat bersamaan Alula keluar dari ruang ganti lengkap dengan pakaian yang rapi. Sayang, panggilnya.
Alula berjalan keluar tanpa mengindahkan seruan suaminya. "Baby, maafkan aku." Raiden tahu Alula kecewa padanya meski belum menjelaskan kemarahan. Alula menghindar jangkauan tangan Raiden saat lelaki itu mencoba meraihnya. Raiden halangi tubuh Alula menatapnya dengan sesal. "Baby marah kan?" tanyanya dan Alula tak menjawab, bahkan terkesan sinis. "Maaf, aku menyesal." Semuanya sudah terjadi, tidak perlu disesali. Akhirnya terceletuk dari bibir manis Alula. "Terima kasih sayang." Raiden tersenyum sangat lega. Dia tundukkan kepalanya melihat wajah cantik Alula yang lebam dan tidak terlihat baik. "Coba aku lihat bibirmu, apa aku memaksanya?" Alula mundur. "Aku sudah terlambat." Kata aku terasa dingin di telinga Raiden. "Bukankah biasanya Lula, bukan aku?" Raiden mengangguk. "Baiklah, hati di jalan, sopir akan mengantar baby." Bahkan saat Raiden mendekat ingin mencium keningnya sebagai kecupan pagi harinya pun Alula menghindar. "Aku pergi," ucapnya kemudian melangkah keluar. Bersambung.